Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan sayang-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, dan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, Di bait kudus-Nya dan Engkau menampakkan wajah-Mu ketika kami mencari wajah-Mu Yesus. berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan bersama-sama, hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, memenuhiku Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi jiwaku. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau mulia Yesus, sungguh Engkau ajaib. Ku sembah Engkau Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Ku menyembah-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh perkasa, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau mulia, Engkau perkasa. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu
Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami hari ini. Kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini bersama sidang jemaat-Mu, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau layak bertahta atas setiap pujian kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita pemuji-pemuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita besar hari ini. Ada sukacita yang besar hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Dia. Sebab Allah kita adalah Raja yang mulia. Haleluya. Dia Raja pemenang. Dia Raja mulia. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Yesus Tuhan namanya. Raja mulia, Katakan bersama-sama. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan bersama-sama, Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai
Terima kasih Tuhan. Meskipun kabar dunia tidak menentu Tuhan. Biarpun langit bergoncang dan gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau yang memampukan kami untuk terbang lebih tinggi, mengatasi badai hidup. Dan Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
Terima kasih Yesus buat kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tidak ada kekuatan yang dari tempat lain yang memampukan kami. Hanya kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Karena dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami bukannya datangnya dari gunung-gunung. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami juga mau mendengarkan firman Engkau. Berfirmanlah buat setiap hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang dari surga turunlah atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita berada pada tanggal 13 Desember tahun 2020. Saya berharap semua kita ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita mengangkat Alkitab kita mengatakannya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita berada pada minggu yang kedua di bulan Desember ini. Dan tentunya hati kita semakin bersukacita karena kita sudah mendekati hari perayaan Natal di mana kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita akan melihat tema dari firman kudus hari ini. Saya sampaikan kepada saudara yaitu temanya adalah pengikut sejati versus ikut-ikutan. Ya. Ayat firman Tuhan kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-69. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-69. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Nah, saudara, dari percakapan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita bisa mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Baik pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan orang banyak, maupun pada waktu Yesus bercakap-cakap secara khusus dengan para murid-muridnya. Mari kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembahasan kita. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, pengikut yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara, kenapa? Kalau kita menjadi pengikut yang sejati, maka kita akan mendapat hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan hidup yang sesungguhnya? Apakah sekarang kita tidak hidup sesungguhnya? Bukan demikian, saudaraku. Tapi hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya yang saya maksud adalah seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Yaitu hidup yang kekal. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi memang kita sekarang hidup.
Tapi saudara, kita perlu memiliki satu kehidupan yang lain, yaitu kehidupan yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Ya, dari cerita Injil Yohanes pasal yang ke-6, saudara, kita mendapat di situ ada orang banyak yang mencari Yesus. Ya, kenapa mereka mencari Yesus? Karena pada minggu yang lalu saya sudah terangkan, mereka mencari Yesus karena mereka sudah makan sampai kenyang. Bahkan mereka menantang Yesus untuk membuat mujizat seperti mujizat pada zaman Nabi Musa, di mana mereka orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurung mendapat makan roti setiap hari. Nah, mereka tantang Yesus untuk melakukan itu, saudara. Nah, sesuai yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa selain kita membutuhkan hal-hal jasmani, kita manusia itu membutuhkan juga hal-hal rohani. Ya, saudaraku, dan ternyata bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan lebih mementingkan hal-hal rohani daripada hal-hal jasmani. Dan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus sudah menangkap hal itu. Kenapa hal rohani sangat penting? Karena hal rohani ini akan berhubungan dengan hidup yang kekal, dengan kekekalan. Sedangkan hal-hal yang jasmani ini hanya terbatas sampai di mana kita nanti dipanggil Tuhan pulang. Ya, jadi hanya sementara, saudara. Nah, seringkali orang tidak menyadari bahwa ada kebutuhan di dalam hidup kita, yaitu kebutuhan rohani yang sama sekali kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Tapi melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak saudara supaya kita menyadari betapa pentingnya kita memiliki suatu kehidupan rohani. Nah, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita mendapatkan di situ ada dua jenis pengikut Yesus. Mari kita akan melihat kedua jenis pengikut Yesus ini. Ya, bagian yang pertama, pengikut yang ikut-ikutan. Ya, apa itu pengikut yang ikut-ikutan? Saudara, ini berarti ada pengikut yang tidak sesungguhnya. Pengikut yang hanya sekedar mengikut, ikut-ikutan, tapi dia tidak mengerti. Saudara, seringkali kita kalau menyaksikan beberapa waktu yang lalu, ya, ada orang berdemo di kota Semarang. Saudara, begitu banyak orang berdemo. Kemudian beberapa orang ternyata yang ikut demo itu adalah para pelajar, usia-usia remaja para pelajar. Mereka ditangkap sebagian ini. Kemudian oleh aparat ditanya, kamu berdemo itu untuk apa? Ya, kamu tahu enggak yang kamu demokan itu apa? Enggak tahu. Loh, kenapa kamu kok ikut berdemo? Ya hanya ikut karena dia di WA, di grup ya, untuk berdemo, tapi dia tidak tahu apa yang didemokan, tuh nggak tahu apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemungkinan besar juga ada banyak orang-orang yang pada waktu itu mengikut kepada Yesus, tapi sebagian besar tidak mengerti untuk apa mengikut Yesus. Mungkin sebagian besar berkata, oh nanti kita dapat nasi bungkus. Ya, berdemo dapat nasi bungkus atau mengikut Yesus nanti kita dapat makan. Nah, ternyata kalau kita menyaksikan orang-orang yang menjadi pengikut ikut-ikutan ini adalah jumlahnya sangat besar, saudara. Nah, kita melihat apa motivasinya. Motivasinya adalah dikatakan mereka mengikut Yesus untuk mendapat hal-hal jasmani. Ini sudah saya terangkan pada minggu yang lalu. Yaitu mereka mengikut Yesus untuk mendapat makanan secara jasmani. Maka Yesus menantang mereka, bekerjalah untuk makanan yang membawa kamu kepada hidup yang kekal. Bukan makanan yang fana, tapi makanan yang sejati. Nah, saudara, kemudian tanda daripada mereka yang pengikut ikut-ikutan ini, yang bagian B adalah mereka buta secara rohani. Jadi mereka tidak mengerti
ketika Yesus menyodorkan hal-hal rohani, mereka tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab juga begitu, Saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Alkitab ini akan terbuka bagi kita dan dimengerti. Tapi banyak orang yang hanya motivasinya adalah mencari hal-hal dunia, mereka buta secara rohani, mereka tidak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan Tuhan itu. Nah, ketika orang banyak ini yang adalah pengikut-ikutan ini, Yesus kemudian memberikan tentang dirinya, memberitahukan tentang siapa dirinya, bahwa dirinya adalah roti yang sejati, roti hidup. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saya bacakan ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kemudian ayat yang ke-41 dan 42. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?" Saudaraku, jadi mereka itu buta secara rohani. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu mengikut aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa, saudaraku? Tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penebus dosa. Mereka tidak melihat itu, saudaraku. Tapi yang mereka lihat adalah makan secara jasmani. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka mulai curiga, mereka mulai berkata satu dengan yang lain. Mereka berkata, loh ini kan Yesus anaknya Yusuf dan Maria. Bapak ibunya kita kenal. Kok bisa-bisanya berkata aku turun dari surga? Surga dari mana? Nah, saudara-saudara, jadi pengikut yang ikut-ikutan ini karena mereka buta secara rohani, mereka tidak melihat tanda-tanda yang ada di dalam diri Yesus. Kemudian apa lagi, saudaraku? Berikutnya, bagian C, ya, tidak bisa menerima perkataan yang keras dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi saudara, pengikut yang ikut-ikutan ini tidak suka dengan perkataan yang keras. Perkataan keras itu artinya teguran. Ya, jadi kalau ditegur, dia tidak suka. Kalau ada firman Tuhan menegur, dia mungkin bisa marah. Ya, di sini dikatakan mereka berkata satu dengan yang lain, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara, jadi ternyata pengikut ini mereka tidak bisa menerima perkataan yang keras. Nah, kita diingatkan di dalam surat Ibrani dikatakan kalau kita bayi itu sukanya makanan yang lembek, ya. Dan Tuhan menegur, ya. Seharusnya kamu kalau ditimbang dari segi waktu, seharusnya kamu ini bisa menjadi guru. Tapi ternyata kamu ini seperti bayi. Makanannya yang lembek-lembek, bukan yang keras. Saudaraku, tapi orang yang bertumbuh dewasa, mereka akan menikmati makanan yang keras. Justru mereka suka itu. Ya, jadi orang yang memiliki sikap rohani yang benar, kalau mereka ditegur itu senang. Karena apa, saudaraku? Ditegur itu berarti diperbaiki.
Ya, misalnya kalau kita beribadah lalu kita mungkin kurang serius, ya kita ditegur oleh saudara kita, ya saudaraku, itu artinya saudara kita mengasihi kita supaya apa saudaraku? Supaya waktu kita mendengar firman Tuhan, itu kita benar-benar waktu ibadah itu serius kepada Tuhan, sungguh-sungguh belajar ya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, tapi orang banyak yang disebut murid-murid Yesus ini, mereka tidak suka dengan perkataan yang keras. Bagian D, apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-66, saya bacakan, Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau mereka sudah mulai tawar hati, mereka sudah mulai berkata, oh ini Yesus anak Yusuf dan Maria, bapak ibunya kita kenal, dan kemudian mereka mulai berkata, perkataan ini keras, saudaraku, dan apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Yesus. Tidak lagi mengikut kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku, meninggalkan Yesus berarti meninggalkan sumber kehidupan, pokok kehidupan yang benar. Dan apa yang terjadi kalau kita meninggalkan Yesus? Kalau orang meninggalkan Yesus, maka dia tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosanya. Kalau dia berdosa, siapa yang mengampuni dosanya? Orang yang meninggalkan Yesus berarti dia kembali kepada kehidupan lamanya seperti domba yang tidak bergembala. Orang yang meninggalkan Yesus berarti dia tidak punya firman. Baik firman logos maupun firman rema. Dia tidak memiliki lagi. Ya, orang yang meninggalkan Yesus berarti seperti carang yang terlepas dari pokok anggur yang benar. Karena Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Berarti kalau meninggalkan Yesus, dia terlepas dari pokok anggur yang benar. Selanjutnya bagaimana saudara? Nah, bagi orang yang meninggalkan Yesus, berarti ada satu celaka. Nah, karena itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya apa saudaraku? Supaya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, saya ingin mengulangi kalimat-kalimat atau ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 6, ayat 67 sampai 69. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku, sekarang kita berbicara tentang pengikut yang sejati. Saya tahu bahwa pengikut yang sejati bukan berarti dia sudah sempurna. Kalau kita hari ini menjadi pengikut Yesus dan kita boleh menamakan diri kita sebagai pengikut Yesus yang sejati, itu bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna. Kita belum sempurna, saudara. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Nah, Yesus kemudian menantang ke-12 muridnya. Kalau orang banyak yang sekian ribu jumlahnya sudah meninggalkan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada ke-12 orang murid. Dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga meninggalkan aku? Ya, artinya Yesus berkata gini, kalau kamu mau pergi ya silakan pergi juga. Tapi apa jawab daripada Simon Petrus? Dan saya percaya jawaban ini juga adalah merupakan jawaban yang mewakili semua murid-muridnya. Walaupun mungkin tidak semua, tapi paling tidak bahwa mereka sudah memiliki satu jawaban yang mirip atau yang sama dengan yang diucapkan oleh Petrus. Yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-68 dan 69.
Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya, ya perhatikan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita menjadi pengikut yang sejati. Saya mau katakan bahwa ini adalah merupakan awal daripada pengikutan kita. Kalau kita mau menjadi pengikut yang sejati, ini adalah awal dari pengikutan kita. Yaitu yang pertama apa, saudaraku? Yang pertama adalah percaya. Ya, percaya apa, saudaraku? Dalam ayat ini dikatakan ayat 69 bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalimat ini mengandung suatu pengertian yang begitu dalam. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi murid-murid ini, ke-12 murid ini bukan hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf dan Maria. Yang seperti orang banyak tadi mengatakan kami tahu siapa bapak ibunya. Kami tahu dari mana Yesus datang. Ya, murid-murid kemungkinan besar juga tahu siapa bapak dan ibu Yesus secara jasmani. Yaitu Yusuf dan Maria, dari mana asalnya Yesus, mereka juga tahu. Tetapi saudaraku, selain pengetahuan secara jasmani yang mereka miliki, ada pengetahuan yang lain yang didapat oleh mereka. Mereka berkata, engkau adalah yang kudus dari Allah. Pengertian ini mengandung satu pengertian bahwa engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia di dalam pribadi Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1, saya ajak saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan saya percaya perkataan Petrus ini adalah satu perkataan yang mengandung seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1, 2 dan ayat 14. Siapakah yang kudus dari Allah? Itulah firman, logos. Logos itu artinya firman. Firman yang berkuasa. Logos itu bukan cuma firman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Logos itu telah menjadi manusia. Sebagaimana firman, logos itu berkuasa. Maka ketika logos itu menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, maka pribadi ini juga menjadi pribadi yang berkuasa. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini yang dipercayai oleh Petrus. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, dapatkah saudara hari ini melihat kebenaran ini? Bahwa Kristus Yesus, dia datang di surga. Ya, ribuan orang yang datang pada waktu itu ketika Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Mereka tidak melihat itu, saudara. Mata hati mereka tertutup. Mereka buta secara rohani. Tapi hari ini kita sudah mendengar bagaimana pengakuan Petrus berkata, engkaulah yang kudus dari Allah. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Hari ini, pengakuan ini sangat penting bagi kita. Karena pengakuan ini akan menjadi dasar pengikut Kristus yang sejati. Nah, pengikut Kristus yang sejati adalah percaya firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Ya, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi dialah Tuhan yang menjadi manusia. Puji Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku,
Berikutnya, bagian B, bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bagian B, yaitu menerima firman. Dalam ayat yang tadi kita baca, pasal 6 ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada siapa kami akan pergi? Kepada siapa kami akan pergi mencari perkataan seperti yang diucapkan oleh engkau? Tidak ada. Saya percaya sebagai orang Yahudi, Petrus dan murid-murid sudah pernah mendengar khotbah-khotbah atau ucapan-ucapan yang telah diucapkan, yang telah dikhotbahkan oleh para rabi Yahudi. Ya, sebagai orang Yahudi dia pernah dengar khotbah dari berbagai macam guru-guru agama mereka. Tapi kali ini Petrus mau memberitahu kepada kita, dan ini merupakan satu pengakuan Petrus di hadapan Yesus, bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tidak ada guru, tidak ada nabi, tidak ada rabi yang mengucapkan perkataan-perkataan seperti yang kau ucapkan. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudaraku, kalimat ini, kata perkataan ini, dari bahasa aslinya itu menggunakan kata rema. Ya, saudaraku, firman itu adalah logos. Firman adalah logos yang berkuasa. Nah, pada waktu firman yang berkuasa itu diterima oleh Petrus, logos yang berkuasa itu diterima oleh Petrus, maka Petrus memperkatakan kembali kepada Yesus bahwa perkataan-perkataanmu itu, nah perkataan ini berarti rema, itu adalah rema hidup yang kekal. Hidup, saya sampaikan minggu yang lalu, dalam bahasa asli Zoe, itu adalah berarti hidupnya Tuhan sendiri, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Nah, arti rema di sini, kata rema di sini itu artinya menyiram. Saudara-saudaraku, jadi Petrus mengakui perkataan Yesus itulah perkataan yang menyiram kehidupannya. Menyirami kehidupannya. Ya, saudara, setelah terjadi kemarau panjang, banyak tanaman-tanaman yang kering, rumput-rumput juga di padang banyak yang kering. Tapi ketika kita melihat musim hujan tiba seperti sekarang, musim hujan tiba, saudaraku, pohon-pohon yang tadi kering mulai bertunas kembali. Ya, padang-padang yang sudah mulai berkering, mulai kering, sekarang bertunas kembali. Rumput-rumput mulai hijau kembali. Kenapa saudara? Karena disiram oleh hujan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang diterima oleh Petrus. Jadi firman itu yang dia terima itu seperti hujan yang menyejukkan dirinya. Dia belum pernah menerima rema dari orang lain seperti yang dari Yesus. Petrus sudah berulang kali dengar guru-guru mengajar, para rabi Yahudi mengajar, imam-imam mengajar. Tapi dia belum pernah mendengar rema seperti yang dikatakan, diucapkan oleh Yesus. Saudaraku, ini berarti firman itu menumbuhkan, firman itu menyembuhkan, firman itu memberi harapan. Setiap kali dia mendengar firman itu, dia mempunyai sukacita. Ada harapan yang baru, ada sukacita yang luar biasa, ada kedamaian ketika dia mendengar firman Tuhan. Seharusnya murid-murid yang tadi meninggalkan Yesus juga, coba kalau mereka membuka hati sampai mereka menerima siraman rema itu, saya percaya mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Sayang, mata rohani mereka ditutup oleh keinginan-keinginan jasmani. Keinginan jasmani lebih besar
daripada keinginan rohani. Sehingga saudaraku mereka meninggalkan Yesus. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, buka hati saudara dan marilah kita mempunyai minat rohani. Ya, saudaraku bukan hanya minat secara jasmani, kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan hanya untuk mendapat berkat-berkat jasmani. Tapi kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya mata rohani kita dibukakan dan kita bisa menerima rema yang menyejukkan hati kita, yang menyiram hati kita, yang membuat hati kita memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita apapun yang terjadi, masalah apapun yang menimpa hidup kita, seberat apapun terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau ada rema yang menyirami hati kita, maka kita akan memiliki ketenangan di dalam batin kita. Haleluya. Nah, ini yang saya harapkan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Sebagai penerapan, ya, sudah saatnya kita tidak pura-pura lagi mengikut kepada Yesus. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan pura-pura. Ya, saudaraku, kenapa? Karena tidak ada yang dapat menjamin hidup kita masuk ke surga kecuali Yesus. Karena dialah yang telah datang dari surga. Dia datang menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan kemudian dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali, saudara. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena dia datang dari surga. Dia mati bangkit, kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Saudaraku, pada saat kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mendapat harapan yang baru. Seperti tanah gersang yang menerima curahan air hujan. Saya percaya saudara akan mendapat sukacita. Saudara akan mendapat ketenangan, kedamaian. Ya, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu engkau memiliki kehidupan di dalam rohani. Percayalah bahwa Tuhan lebih tertarik dengan keadaan rohani saudara daripada keadaan jasmani saudara. Ya, mungkin manusia memandang secara jasmani, memandang keberadaan saudara secara jasmani, kekayaan saudara, kepandaian saudara, kecantikan, kegantengan, dan mungkin segala macam atribut duniawi kita, saudaraku. Tapi Tuhan memandang hati kita, memandang kedalaman hati kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan membaca penutupnya kembali dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68 sampai 69, ayat 68 dan 69 dari Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan kerendahan hati dan kerelaan hati kita untuk dibimbing oleh firman-Nya. Kalau ada firman Tuhan yang menegur hari ini, yakinlah bahwa karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Isi hati
setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan kepada Engkau, dan kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, sebab Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, Janji-Mu
percaya Yesus, ku percaya Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau bersama kami. Ku tak perlu ragukan kebaikan-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diperkenan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Logos-Mu yang penuh dengan kuasa itu bekerja di dalam hati kami, dan ada bagian Logos yang dapat menyirami hati kami menjadi rema. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memanggil dan memilih kami, bahkan Engkau ingin menetapkan kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati, di mana kelak kami akan menerima kehidupan yang sejati. Tuhan tolong hari ini Tuhan, siapapun kami, apapun yang menjadi masalah kami, kiranya Engkau hadir di setiap rumah kami, dan Engkau membukakan setiap mata iman kami untuk melihat akan keberadaan Tuhan, bahwa Engkau adalah yang kudus, datang dari Allah. Terima kasih Bapa di surga. Dan Engkau melihat sekarang pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya juga memperhatikan rohani kami, tapi juga Engkau memperhatikan jasmani kami. Turunkan berkat-Mu atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas anak-anak kami, atas keluarga besar kami Tuhan. Sehingga setiap kami benar-benar merasakan kasih Tuhan setiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini, Semarang, di mana pandemi corona masih begitu banyak mewabah di kota kami juga. Lindungi setiap kami Tuhan, kota Semarang, Tuhan, supaya wabah ini tidak terus Tuhan menjalar bertambah yang terkena wabah, tapi Tuhan akan tolong supaya Kau juga memberikan kesembuhan kepada mereka yang terkena wabah corona ini, dan yang belum terkena Kau akan melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan imunitas yang baik di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat amplop-amplop di atas kepala kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, setiap berkat-Mu yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Engkau lihat Tuhan, setiap tangan yang terangkat pagi hari ini mengucap syukur, memberikan berkat yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami kembalikan perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat ibadah keluarga online di masa pandemi, tetap sukacita, tetap hidup di dalam doa, menyembah dan membaca firman Tuhan setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kirim foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi ke PKS masing-masing. 3, hari Rabu tanggal 16 Desember PKW pukul 17 atau pukul 5 sore. Para ibu atau wanita diundang untuk bergabung, link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ana Hokyong. Hari Kamis doa multiplikasi pukul 18.30, semua jemaat ajak seisi rumah untuk berdoa. Saat Tuhan datang, seisi rumah harus sudah siap. Tanpa doa tidak mungkin siap. Jumat Komsel, S3 multiplikasi sampai dengan bulan Januari. 6, persembahan khusus masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja. Kemudian 7, untuk ibadah umum Natal tanggal 25 Desember Watch Party, bagi jemaat yang belum tahu harus bergabung dengan keluarga mana, dapat menghubungi Ibu Gembala. Ada candlelight, lilin dari gereja, tapi korek api disediakan oleh masing-masing keluarga.
Perjamuan kasih, tiap keluarga menyediakan makanan. Ada hidangan kecil dari gereja yang bisa diambil pada pukul 11 sampai 13 siang. Kirim 1 orang dari tiap kelompok untuk ambil di gereja. Dan mohon dapat langsung dimasukkan ke freezer supaya tidak mencair. Dan mohon khususnya untuk anak-anak jangan dimakan duluan. Semua bersama-sama setelah ibadah Natal. Bersama dengan lilin dan makanan ringan akan juga dibagikan souvenir Natal. Ada lomba foto yang peraturannya akan diumumkan melalui PKS masing-masing. 8. Ibadah sekolah minggu Superbook pukul 9.45 tetap melalui aplikasi Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina dari gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan untuk download aplikasi Zoom bisa melalui wali kelas di grup masing-masing. Kemudian 9, ibadah Natal anak-anak tanggal 25 Desember pukul 8 juga melalui aplikasi Zoom. Salam teman-teman kecil, yuk ikut di perayaan Natal online GBT Firman Kudus melalui aplikasi Zoom. Tanggal 25 Desember 2020 pukul 8 dengan meeting ID 876 8569 9339. Semua teman perempuan pakai baju merah dan teman laki-laki pakai baju hijau. Kita akan menyanyi dan bermain bersama kakak-kakak yang keren. Lalu mendengar cerita dari teman-teman kecil tentang Natal juga loh. Ada banyak permainan berhadiah dan ada goodie bag buat teman-teman yang hadir tepat waktu dan mengikuti acara sampai selesai. Wah, pasti seru banget ya. Catat tanggal dan jangan sampai lupa. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan download dulu ya. Siapkan Alkitab dan cas HP, laptop kalian sampai penuh. Jadi bisa ikut acara dari awal sampai akhir tanpa terputus. Untuk ajak teman baru, bisa daftar dulu kepada kakak wali kelas kalian. Kalau teman-teman mau bertanya lebih jelas, bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Untuk Kak Angel di 081 329 145 300. Kakak Gloria 089 792 40029. Dan untuk Kak Aan 085 6400 44112. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Mari kita akan menutupi dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Nyanyian Syiarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka mari kita bersukacita. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita tetap naik, bukan turun. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita menengadahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.